Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Lukman Hamzah. Jadi besok adalah hari Idul Kurban. Dan alhamdulillah stok pisau yang tersisa tinggal seri midnight. Padahal besok itu saya harus membantu panitia untuk skinning dan trimming. Ala kulli hal apa yang ada lah kita pakai, tak ada rotan, akar pun jadi. So malam ini kita akan melakukan modifikasi pada pisau midknife ini dengan memotong ujungnya untuk mendapatkan kenyamanan, kesempurnaan, keamanan, dan menunjang kebutuhan untuk skinning ataupun trimming nanti di lapangan. Baik kawan-kawan, ini sudah saya siapkan gerindanya, kemudian tatakannya dan juga kanebo basah. Kanebo basah ini berfungsi untuk menjaga kualitas sepuhan pisau supaya tidak berubah dari bawaan pabrikannya. Kemudian juga untuk melindungi tangan kita karena terjadinya panas nanti ketika kita potong ataupun karena hasil gesekan dengan mata gerinda tadi. Itu sudah kita tandai dan langsung aja kita potong. Nah, ini dia video pemotongan ujung pisau tadi. Kita potong sedikit demi sedikit. Ini perlu kehati-hatian ya, apalagi saya tidak terbiasa pegang gerinda ini. Dan saya rasa ini lumayan sih bobotnya. Jadi mohon dimaklumi ya kawan-kawan. Kita potong perlahan-lahan sampai sudah mulai tergaris sehingga nanti gampang tinggal dipatahkan saja sedikit. Nah, ini sudah terpotong. Ini potongannya. Nah, kemudian nanti tinggal kita rapikan saja di ujungnya ini dengan ujung yang tidak terlalu runcing. Ini sangat membantu kita ketika skinning atau proses seset, sehingga pisau itu tidak nyangkut ya teman-teman. Kalau terlalu runcing biasanya suka nyangkut ya, apalagi kita jagal tahunan. Nah, tidak terbiasa. Ini tahap menghaluskan ya. Kita rapikan terlebih dahulu. Setelah kita rapikan ini nanti kita bentuk mata bilahnya. Kita haluskan sesuai dengan bentuk yang kita inginkan ini. Cek kembali apakah sudah sesuai dengan bentuk yang kita tandai tadi di awal. Kita perlu sering-sering mengkoreksi ya, karena takut meleset dan juga terlalu jauh pemotongan. Nah, ini nanti malah merubah bentuk, tidak sesuai dengan yang kita harapkan di awal tadi. Nah, ini sepertinya sudah cukup untuk kita gerinda. Tapi saya masih agak sedikit penasaran ya, jadi saya coba kembali gerinda dan ternyata tidak nyaman posisinya.
akhirnya saya tidak jadi menggerindanya, langsung kita asah saja. Dan ini hasil setelah kita potong tadi. Jadi sudah tidak runcing seperti di awal tadi. Dengan sudut ini tidak hanya menunjang untuk potong daging, tidak hanya untuk mengiris daging, tapi bisa untuk skinning ataupun trimming nanti di lapangan ya. Itu menurut saya pribadi. Tapi kalau ada pandangan lain, ya silahkan teman-teman. Kita lanjut di pengasahan. Sebelum membentuk mata bilah, saya haluskan kembali dengan korondum grade 400 merek Norton. Ini saya haluskan terlebih dahulu di bagian bevel, baru kemudian kita bentuk bevelnya yang baru. Batu korondum Norton ini sangat abrasif ya, sehingga enak untuk gerusan di awal. Jadi pembentukan mata bilah di awal sangat cepat dan tidak membutuhkan waktu terlalu lama. Untuk mengasah kita perlu meletakkan kanebo basah ataupun karet eva di bawah batu supaya tidak bergerak-gerak. Jadi itu tujuannya kenapa kita meletakkan kanebo basah di bawah batu korondum ini, agar tidak bergerak ke sana kemari, sehingga asahan kita stabil, sudut pun stabil. Yang membuat pisau tidak tajam-tajam jika diasah dengan batu itu salah satunya adalah karena sudut asah yang tidak stabil, sehingga mata bilah yang kita inginkan tajam malah tidak terkena dengan permukaan batu asah. Nah, jadi kawan-kawan perlu memperhatikan sudutnya di sini ya, agar sesuai dengan yang kita harapkan. Kemudian kalau misalkan kita tidak stabil juga, itu nanti bisa membuat badan bilah tergores. Nah ini biasanya membuat bilah kita kurang enak lagi lah dilihat. Yuk lanjut kita asah dulu sampai membentuk bevel yang kita inginkan. Ini saya juga membuka mata bilah ya, karena mata bilah Tramontina ini memang masih perlu kita tingkatkan lagi supaya menghasilkan ketajaman yang cukup ataupun yang optimal. Yap, ini dia, bisa dilihat kawan-kawan, mata bilahnya sudah lebih lebar daripada di awal. Bevel bahasa Inggris, nggak bisa bahasa Inggris. Sesi asah ini saya singkat ya, supaya video kita tidak terlalu panjang. Dan ini dia hasil dari asahan kita. Seperti ini hasilnya. Bagaimana menurut teman-teman? Lebih baik daripada sebelumnya. Jadi sudah bisa digunakan multifungsi, tidak hanya sekedar iris daging. Setelah mengasah, kita perlu mengecek ketajaman bilah kita. Kita coba slice kertas. Masya Allah, Masya Allah. Saya rasa ini cukup untuk kita gunakan di besok hari. Tadi urutan asahnya, pertama menggunakan korondum Jerman Norton, kemudian saya pakai korondum Cina. Setelah itu saya finishing di Goldfish. Demikian teman-teman. Semoga video ini bisa memberikan inspirasi ataupun membantu teman-teman dalam menentukan pilihan pisau yang tepat untuk digunakan sesuai dengan kebutuhan. Terima kasih sudah menonton video saya. Jazakumullah khairan katsiran wa barakallahu fikum.